Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah dengan NIM 23111081 dari kelompok 1, ingin menjelaskan PPT kami yang berjudul tentang ilmu falak dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Adapun makalah ini membahas tentang ilmu falak sebagai ilmu penting dalam Islam terkait ibadah waktu sholat, arah kiblat, dan awal bulan Hijriyah. Nah, makalah ini disusun oleh Muhammad Nurullah dan Ahmad Zaki dengan dosen pengampu, dosen Bapak Hafizul Ahdi dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya sehingga PPT ini selesai atau makalah ini selesai tepat waktu untuk tugas ilmu falak 1. Penulis mengucap terima kasih kepada dosen Bapak Hafizul Ahdi MH, meski ada hambatan bantuan dari berbagai pihak membantu mengatasi makalah ini mungkin memiliki kekurangan, kritik, dan saran untuk perbaikan. Semoga bermanfaat bagi kami sebagai penulis ataupun bagi orang lain yang membaca ataupun yang mendengarkan makalah ini. Adapun bab 1 pendahuluan, yaitu adalah latar belakang dan rumusan masalah. Sedangkan di bab kedua ada pembahasan yang membahas tentang pengertian ilmu falak dan dalam pengertian ilmu falak dan perspektif Al-Quran. Nah, bab yang ketiga yaitu penutup. Nah, di bab ketiga ini ada kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, adapun latar belakang, ilmu falak atau ilmu astronomi Islam adalah cabang ilmu tertua untuk navigasi, waktu, dan ibadah. Dalam Islam, Al-Quran mendorong merenungi alam semesta melalui ayat-ayat matahari, bulan, dan bintang, siang dan malam. Hadis ini mendukung penentuan waktu sholat, arah kiblat, dan bulan Hijriyah, menjadikan ilmu falak alat syariah yang esensial. Nah, adapun rumusan masalah, yang pertama pengertian ilmu falak. Apa sih definisi dan ruang lingkup ilmu falak dalam Islam? Dan yang kedua, perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang ilmu falak dalam konteks ilmu kalam? Jadi fokus utama dari PPT ini adalah relevansi dengan ibadah Islam. Pertama, pengertian ilmu falak. Ilmu falak mempelajari pergerakan benda langit seperti bumi, bulan, dan matahari untuk kepentingan manusia. Khusus umat Islam menentukan waktu ibadah. Ibnu Khaldun mendefinisikan berbagai ilmu pergerakan bintang, tetap, bergerak, dan awan. Secara bahasa, falak berarti orbit. Yang dinamakan orbit itu adalah dalam Islam disebut falak syar'i atau hisab dan ruqyah. Penamaan beragam itu ilmu nujum dan hay'ah atau aflak. Selanjutnya, materi utama ilmu falak dalam Islam. Materi utamanya itu ada awal bulan Qamariyah, yaitu penentuan Hijriyah melalui ruqyah. Yang kedua, waktu sholat berdasarkan posisi matahari. Dan yang ketiga, arah kiblat menuju Masjidil Haram. Yang keempat, gerhana, prediksi fenomena langit. Selanjutnya, perspektif Al-Quran. Perspektif Al-Quran itu ada awal bulan dan kiblat. Quran surat Al-Baqarah ayat 189 yang berarti mereka bertanya tentang hilal. Katakanlah, itu tanda waktu bagi manusia dan haji.
kebajikan adalah bagi yang bertakwa, masuk rumah melalui pintunya. Adapun asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 189 ini menjawab pertanyaan Ansor tentang bentuk hilal, menegaskan fungsi sebagai penanda waktu ibadah dan koreksi kebiasaan jahiliyah. Nah, yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 149. Dari mana keluarnya? Palingkanlah wajah ke Masjidil Haram. Itu ketentuan hak dari Tuhanmu. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 149, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, menanggapi rindu Nabi dan cemoohan orang-orang Yahudi atau kaum Yahudi, nasab pertama dalam Islam. Selanjutnya yang akan dijelaskan atau yang akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmed Jaki, saya dengan NIM 23.10088. Di sini saya akan melanjutkan presentasi PPT dari teman saya, yaitu masih berhubungan dengan ilmu falak dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Baik, saya akan melanjutkan PPT-nya, yaitu perspektif Al-Quran waktu sholat dan gerhana. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa dirikanlah sholat setelah matahari tergelincir hingga gelap malam dan subuh. Sholat subuh disaksikan malaikat. Berikut asbabun nuzul tentang surat Al-Isra ayat 78 yang menjelaskan itu perintah sholat 5 waktu, penekanan pada subuh di tengah ancaman Quraisy, waktu berdasarkan posisi matahari boleh jamak jika udzur. Dalam data astronomi, zuhur atau gelincir, asar atau bayangan maghrib terbenam, isya atau senja, dan subuh atau fajar. Baik, langsung yang seterusnya, yaitu dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Fusilat ayat 37 itu menjelaskan tanda kekuasaannya malam, siang, matahari, bulan. Jangan sembah matahari atau bulan, sembahlah Allah sang penciptanya. Dalam Quran surat Fusilat asbabun nuzulnya yaitu larangan menyembah benda langit seperti praktiknya pada zaman jahiliyah, yaitu tegaskan tauhid dan ilmu falak, berdiksi gerhana sebagai kebesaran Allah. Kesimpulannya dari makalah ini atau PPT ini ya, yaitu ilmu falak atau pilar ibadahnya Islam ya. Ilmu falak esensial untuk waktu salat, arah kiblat, awal hijriyah, dan gerhana. Dalam Al-Quran dijelaskan tanda kebesaran Allah, mulai pembesaran Allah itu melalui benda langit dan hadis hisab ruqyat. Semoga bermanfaat. Dan sumbernya yang ada yang saya kutip yaitu berdasarkan dari Al-Quran tentang ayat tentang waktu dan kiblat, terus dan hadis riwayat tentang Nabi arah salat. Baik, cukup sekian PPT dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak valid atau data yang masih kurang jelas dan kurang konkret. Kami hanya manusia dan bisa salah dan lupa. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.